Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan yang penuh barakah, ampunan dan rahmatnya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Bulan suci Ramadan selain dikenal dengan Syahrul Siyam, bulan puasa, juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan kewajiban kita di bulan yang suci ini untuk membaca Al-Quran sekaligus mentadabburinya. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah di dalam hati mereka sudah ada kuncian? Oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama sedikit mentadabburi sebuah surat pendek dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lauma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadis surah lakafathum. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan satu hujjah pun atas hambanya selain surat ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Itulah surat Al-Asr, surat yang hanya terdiri dari 3 ayat. Namun disitulah kunci kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allah berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu. Ada 2 poin penting dalam ayat pertama ini. Yang pertama, Allah bersumpah dengan makhluk yang Dia kehendaki. Allah bersumpah dengan wasyamsi, matahari, wal qamar, dengan bulan. Allah bersumpah dengan waktu fajar dan seterusnya. Ini adalah hak khusus bagi Allah. Adapun kita sebagai hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengan mengatakan demi waktu, atau mengatakan demi Nabi, atau demi Ka'bah. Yang boleh kita hanya bersumpah dengan nama Allah. Kalau kita mau bersumpah, katakan demi Allah, demi Rabb langit dan bumi. Sebagaimana kata Rasul, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, atau kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Dalam riwayat Rasul mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ini poin yang penting. Bersumpah termasuk ibadah harus dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak, maka orang itu jatuh ke dalam kesyirikan. Tidak boleh bersumpah dengan nama Nabi, bersumpah dengan nama wali, dengan Ka'bah dan sebagainya. Hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua dari ayat ini, Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang penting. Wal asri, demi waktu, demi masa. Ini menunjukkan pentingnya waktu. Seorang muslim, muslimah yang bijak wajib betul-betul menghargai waktunya. Terlebih di bulan puasa Ramadan ini, kita mengambil pelajaran berharga tentang waktu. Insya Allah kita semuanya di bulan suci Ramadan ini sangat bakhil dengan waktu. Tidak mau menyia-nyiakan waktu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Contohnya seperti sekarang ini. Selesai sholat isya, kita sambung dengan sholat tarawih untuk mengisi waktu Ramadan dengan beribadah kepada Allah. Maka inilah pelajaran yang selayaknya untuk kita bawa terus sampai akhir hayat kita nanti.
menghargai waktu, menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah. Karena ini memang adalah tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Namun banyak di antara kita terkadang masih lalai, masih banyak menggunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan naudzubillahi min dzalik, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibni adam min indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Tidaklah bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai ditanya tentang 5 hal. Dalam riwayat tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Semuanya akan menghadap kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban tentang usianya untuk apa. Kemudian Rasul menekankan lagi wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Semuanya ini nikmat dari Allah. La tus'alunna yauma idin anin naim. Sungguh kalian, kata Allah, akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Di antara nikmat Allah, nikmat waktu. Semuanya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya. Dan yang keempat, untuk apa harta tersebut? Harta nikmat dari Allah, semuanya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima di antaranya an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya diamalkan ataukah tidak. Maka ma'asal muslimin, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini untuk kita kembali menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Karena Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Apakah kita termasuk dari mereka? Naudzubillah min dzalik. Kalau kita tidak mau merugi, tidak mau sengsara gara-gara waktu, maka ingat firman Allah, illal ladzina amanu. Kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, yang berbahagia, gunakan waktu untuk beriman, bertauhid kepada Allah, menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah, betul-betul menjadi hamba Allah yang mempersembahkan hidupnya, ibadahnya hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Kita hamba Allah, maka kewajiban kita menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang yang tidak merugi, illal ladzina amanu. Dan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan la yakunul iman illa bil ilmi. Iman itu harus didasari oleh ilmu. Maka kewajiban kita harus belajar tentang apa itu iman. Iman, tauhid, akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iman yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi, mempersembahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sifat orang yang tidak merugi yaitu yang beramal soleh, yaitu amal yang ikhlas karena Allah dan yang mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya amalan itu bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Yang bermanfaat hanyalah amal yang ikhlas dan mengikuti ajaran Rasul. Kalau amalan tidak ikhlas, bisa menjadi bumerang atas manusia itu sendiri. Rasul SAW mengatakan, awwalu man tusa'ar bihimun nar salasa. Ada 3 golongan manusia yang akan dimasukkan pertama kali dalam api neraka. Di antaranya orang yang belajar ilmu agama untuk dikatakan sebagai seorang alim, orang yang belajar Al-Quran untuk dikatakan seorang qari, orang yang dermawan
namun tujuannya untuk dikatakan dermawan. Orang yang berjihad namun tujuannya untuk dikatakan sebagai seorang pemberani dan seterusnya, niatnya tidak ikhlas karena Allah, maka menjadi bumerang atasnya, dimasukkan pertama kali ke dalam api neraka. Demikian pula seandainya ikhlas namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka juga tidak bermanfaat, tidak berguna, dan juga menjadi bumerang atasnya. Rasul mengatakan, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau kita mau menjadi orang yang tidak merugi, harus didasari oleh iman, tauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian sifat orang yang tidak merugi, kata Allah, watawasau bil haq, yang saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati dengan kebenaran. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya juga, al-haq yaitu menasihati untuk beriman, bertauhid, berakidah yang sahihah, dan juga beramal as-saleh. Watawasau bis sabr, dan wasiat mewasiati, nasihat menasihati dengan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah, ujian, dan cobaan. Dan bulan suci Ramadan menggembleng kita untuk sabar. Sabar dengan 3 macamnya tadi. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Kita sabar ketika siang hari menahan makan, minum, dan seterusnya, dan juga menahan lisan, jangan sampai berkata yang dusta, karena Rasul mengatakan, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Maka orang yang berpuasa betul-betul menahan diri, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Kemudian juga bersabar dalam menghadapi ujian musibah di atas muka bumi ini. Karena memang dunia penuh dengan ujian, sabar. Sebagaimana orang berpuasa sabar menahan lapar dan haus di siang hari. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, marilah bulan suci Ramadan kita jadikan momentum untuk kembali kepada illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah kepadanya sampai akhir Ramadan dan sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.